وعلى آله وأصحابه wa ta'ala. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matis sihhah wal firagh. Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat itu. Cuman kadang sayangnya kalaulah banyak nian lupa, kalau dikit-dikit ndak lupa. Lampu di masjid ini kalau terang nian, maka kita terkadang terbuai. Kita terkadang tidak merasakan betapa dahsyatnya manfaat listrik lampu yang ada di sini. Tapi kalaulah mati lampu, cuman satu lilin kecil. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu tidak pakai lilin lagi, lah pakai handphone pula lampunya ya. Cuman pakai lampu kecil di handphone kita itu merupakan suatu nikmat yang besar. Bahkan kita sampaikan alhamdulillah, nasib baik ada handphone, ada lampunya. Aduh, pernah kita bilang alhamdulillah, nasib baik ada listrik besarnya, ada terangnya. Tidak ada. Kita bilang alhamdulillah. Ini nikmat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat itu Allah selalu kan diuji kita ini. Jangan galau-galau dikasih, kaget lupa dia. Maka kadang nikmat itu turun, kadang naik. Ya Bu, kadang sakit. Bu, kadang sakit. Ibu kalau sakit ingat Allah atau masih ingat lagi nak joget-joget, nak lari-lari, nak happy-happy? Hah? Ingat Allah. Kalaulah sakit mulailah Allah, Allah sakitnya ya Allah, Allah. Itu cara Allah untuk mengingatkan kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang kedua kita bacakan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya hanya bisa menyebut nama nabimu itu ya Allah, hambamu Muhammad itu ya Allah. Kita hanya bisa sebut namanya, hanya bisa memanggil-manggil namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak pernah bertemu dengannya. Kita tidak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi. Padahal kadang mimpi kita yang aneh-aneh. Tidak pernah disebut nama dia, tapi dia datang dalam mimpi kita. Itu. Pernah Bu? Tidak pernah sebut namanya dah, tapi dapat datang dalam mimpi. Tapi Rasulullah itu 17 kali minimal kita sebut namanya. Karena dalam solat itu ada namanya tahiyat itu ada namanya, dalam itu solawat. Atau ada bapak di sini yang pernah mimpi dengan ketemu Nabi? Kalau waduh luar biasa itu. Saya belum.
pengen juga rasanya. Karena Rasulullah katakan, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa-siapa yang pernah bermimpi ketemu saya dalam tidurnya, faqad ro'ani, itu benar-benar adanya. Ya, dalam satu riwayat, ka'annahu ro'ani, seolah-olah dia melihat saya, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bercerita lagi, mengulang-ulang kaji kita. Alhamdulillah, kalau pertemuan yang lalu kita cerita tasawuf, hari ini juga tetap penekanannya adalah keimanan dan hati. Kenapa tidak fikih? Banyak khilafnya, banyak perbedaan pendapatnya. Biarlah mereka yang membahas fikih. Kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah, Asmaul Husna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada disebut Asmaul Husna. Dalam riwayat Imam Muslim, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma. Kata Rasulullah, Allah itu punya nama. Namanya berapa? Tis'an wa tis'ina isma, 99. Beda dengan nama kita. Nama kita banyak juga, cuma tidak nyampe 99. Ada bapak yang nama 99? Tidak ada. Paling kalau di kampung namanya si Upi, ya kan? Kadang aneh-aneh, namanya si Abdullah, panggilnya Dolet, yang berbahaya Dollah, Budul. Namanya hamba Allah Abdullah, tapi dipanggil Dollah. Hamba Allah itu Abdullah, hamba Allah. Dollah sesat. Ya jangan Pak, jangan singkat-singkat nama itu. Dollah itu artinya sesat, artinya itu. Ada di kampung kita tuh. Mana si Dollah katanya? Abdullah, ya. Jadi mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa-siapa yang menjaga, man ahsaha, ini ahsaha ini Bapak Ibu, maksudnya itu adalah menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya. Jadi ada 3, ya. Jadi man ahsaha dakhalal jannah. Siapa-siapa yang menghafalnya atau memahaminya atau mengamalkan kandungannya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Pertanyaannya, sudah hafal Bu? Bu, sudah hafal belum? Nah, ya, macam mana nak memahaminya? Hafal belum? Kan ada lagunya. Nahmaduka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul. Ay, hafal gah lo lah jamaah kita. Oh, ada di atas. Masya Allah. Ini sudah cara Allah mengenalkan kita dengan nama-nama ini. Pengurus masjid lah bikin Asmaul Husna di sini. Berarti kita tinggal menghafalnya lagi.
Ya Bu ya. Kalau ke masjid ini galak-galak nengok ke atas. Ya. Berapa semua Bu? 99. Ingat, man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya masuk surga. Apa tadi arti menjaga itu? Menghafalnya, memahaminya, mengamalkan kandungannya. Itu baru benar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita harus mengenal nama Allah agar kita mengenal sifat-sifat Allah. Kalau kata orang anak muda sekarang tidak kenal, maka tidak sah. Hei, antek-antek asing. Sebesar apapun, hebat apapun Prabowo Subianto, kalau dia datang ke satu perkampungan, orang kampung tidak kenal sama dia, orang anggap biasa baik sama dia. Cuek. Kenapa cuek orang sekampung sama dia? Karena tidak kenal. Ada orang hebat di Jambi ini, pengaruhnya luar biasa. Tiba-tiba singgah di masjid ini sholat. Artis kita tidak kenal, tidak pengen tidak nak berfoto selfie dengan dia ndak. Tapi coba kalau kita kenal, datang itu bapak itu, berebut kita nak berfoto. Kenapa? Karena kita kenal sama dia. Maka orang yang kenal Allah, dia akan kagum. Orang yang kenal Allah, dia akan respeknya luar biasa. Orang yang kenal Allah, dia akan lemah, dia akan dia akan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah, dia akan tidak sombongkan diri. Orang yang kenal Allah, dia akan rindu. Orang yang kenal Allah, dia akan tunggu-tunggu kapan ketemu Allah, kapan ketemu Allah. Aku kenal, aku pengen jumpa, aku rindu. Itu kalau kenal. Maka Bapak Ibu, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi permasalahannya, dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 jenis manusia. Ini yang mau saya sampaikan ini. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ada berapa jenis manusia? Ada 3 jenis manusia. Ini nanti ada ujiannya ini. Jadi harus dihafal ini, diingat. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan la aqla lahum. Manusia yang tidak ada akalnya. Ada manusia yang tidak ada akal. Hah? Siapa itu Bu? Biasanya orang gilo dah. Tapi di sini bukan orang gilo Pak. Siapa itu? Artinya dia adalah manusia tetapi tidak memiliki akal. Manusia seperti ini hanya mengenal dan melihat kepada makhluk, tapi dia tidak mengenal dan melihat kepada sang kholiknya. Apa tadi yang pertama Bu? Tidak ada akal. Yang tidak ada akal itu adalah dia mengenal makhluk dia, tapi dia tidak mengenal kholiknya. Dia mengetahui betapa dahsyatnya, cantiknya seorang, tapi dia tidak berpikir ada Allah yang menciptakannya. Dia mendapatkan jabatan, alhamdulillah,
syukur, dia terima kasih sama yang memberikan jabatan, tapi dia la aqlalahu, dia dapat jabatan tapi dia tidak tahu bahwa Allah yang menggerakkan hati orang mengasih jabatan sama dia. Ini namanya la aqlalah, tidak ada akalnya. Bapak Ibu, kita ini hari ini mulai musim belanja pakai COD. Ya. Ya Bu ya. Sudah sering belanja COD. Masya Allah. Itu yang ngantar-ngantarin namanya itu apa tuh? Kurir. Ibu, kalau ada seseorang yang mengirimkan, bukan ibu yang COD, ada orang yang mengirimkan hadiah untuk ibu, tiba-tiba ulang tahun datanglah parcel ataupun kue ulang tahun dari seseorang, yang ngantarnya adalah kurir. Ibu terima kasihnya, ngenal baiknya sama kurir atau sama orang? Sama orang yang mengirimkan. Hari ini kita terlalu lupa dengan orangnya, berterima kasih sama kurirnya. Begitulah la aqlalahu itu. Manusia dak kate akal. Mentang-mentang Pak Gubernur kasih dia kepala dinas, Masya Allah, luar biasa respeknya sama gubernur. Bukan luar biasa respeknya sama Allah yang menggerakkan hatinya. Hati gubernur ngasih jabatan sama dia. Iya Pak, la aqlalah. Ada orang ngasih kita hadiah, terima kasih sampai sujud-sujud. Saking senangnya diberikan, tapi sujud terima kasihnya sama orangnya, bukan sama Allah yang memberikan itu hadiah. Bu, jelas Bu? Terjadi hari ini. Terlalu banyak kita berterima kasih kepada manusia, tapi lupa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La aqlalahum. Itu dak kati akal itu. Lampu kecil di handphone kita. Ya, subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa keadaan mereka diibaratkan seperti kambing. Ibu tahu kambing? Tahu Bu? Ibu punya kambing? Enggak ada ya. Ini sebentar lagi kita insya Allah motong kambing ini. Itu kalau kambing itu Bu, ada yang jago, yang melihara. Kalau bahasa Jambi ini yang belo ya. Yang belo kambing. Ada bosnya yang punya kambing. Suatu saat pagi-pagi datanglah yang belo itu ke kandang kambing yang banyak ini. Kalau yang belonya datang, yang meliharanya datang, yang tukang ngasih makan itu datang, berebut mereka, dikejar mereka, bapak yang tukang ngasih makan ini. Tapi satu saat datanglah bapak-bapak yang berdasi, yang gagah pakai sepatu, yang punya kambing 100 ekor itu. Satu pun tidak ada yang mengejarnya. Kenapa? Karena mereka tahunya hanyalah kepada orang yang membelonyo. Begitulah manusia yang tidak ada akal. Dia pandai berterima kasih, dia nurut perintah sama orang, tapi dia tidak nurut perintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikut bosnya karena bosnya ngasih gajinya. Dia disiplin kerja karena dilihat bosnya, tapi dia tidak disiplin ibadah karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Mudah-mudahan bukan kita yang itu, orang lain dari RT lain insyaallah. Kalau kita ini nanti ada yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua,
Kelompok yang kedua itu adalah lahum aqlun sakim. Kalau yang tadi dak kati akalnya, maka yang kedua ini lahum aqlun, akalnya ada, tetapi sakim, akalnya itu sakit. Akalnya sakit. Tahu ibu sakit? Gimana rasanya sakit itu? Yang manis rasa pahit. Yang pahit rasa tambah pahit. Orang yang demam dikasih makan yang enak pun katanya ndak enak. Yang manis dikasih pun katanya pahit. Kenapa? Sakim dia. Sakim, sakit dia. Siapa orang yang padanya akal tapi dia sakit? Akalnya ada tetapi tidak sehat. Orang yang tidak sehat maka dia tidak nyaman. Orang yang punya akal tapi tidak sehat, tahulah dia siapa yang ngasih parcel tadi, tahu dia siapa orangnya, tapi dah ada terima kasih, WA pun dah ada. Tahu dia siapa yang ngasih rezeki sama dia, tapi tidak ada bakti, tak ditunjukkan rasa respek, rasa hormat. Kalau dengan orang ngasih rezeki sama dia, ngasih duit sama dia, terima kasih belambun, terima kasih, pokoknya kalimatnya luar biasa disusun. Tidak bisa lagi aku ungkapkan rasa terima kasihku kepadanya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah dia ungkapkan terima kasih yang belambun itu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling celakanya orang yang kedua ini, yang ada akal tapi sakit ini adalah orang ini dia bekerja sedikit tapi mengharap upahnya yang banyak. Kerjanya dikit mengharap upahnya banyak. Ini sakit orang ini. Ya. Ditanya dia nak masuk surga dak? Oh iyo. Dak ada yang dak ngangkat tangan masuk surga galo. Tapi celeng mutar-mutar depan dia. Depan dia mutar-mutar celeng. Ya. Carinya yang 1.000 rupiah. Tapi nak masuk surga. Masya Allah, ibadahnya ala kadar, hafalan dari kecil dulu sampai kini itu dak nambah-nambah. Lah tuo masih kulhu itulah. Allahu Akbar. Ditanya nak masuk surga, ayo Pak Ustaz, nak masuk surga juga. Luar biasa. Bukan jamaah sini, bukan. Kalau jamaah sini hebat-hebat galau nih, hafalannya, fasohahnya, ya Ustaz ya. Ibu-ibu nih padek-padek galau insyaallah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikit-dikit beramal, dikit-dikit begawe, belum selesai begawe lah minta gaji lebih besar. Ini buyan namanya ini. Sakit. Ya, apa namanya Bu? Sakit, ini sakit orang. Belum selesai gawenya sudah nak mintanya luar biasa. Maka kadang kita aneh. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki kami ya Allah seluas langit dan bumi. Macam mana kita nak minta doa sama Allah? Padik pula bilang, aku ni tak dikabulkan doaku katanya. Mintanya rezeki seluas langit dan bumi, tapi begawe di rumah dak kate, cuman temenung-temenung baik. Itu buyan namanya itu. Lah aklun sakim. Ya Bu ya. Dia minta surga. Dia minta surga, masuk ke surga,
tapi amal tidak ada. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kelompok yang ketiga, kelompok yang disebut dengan lahum aklun salim. Jadi yang pertama tadi tidak ada akal. Yang kedua ada akalnya tapi aklun sakim. Akalnya sakit. Maka yang ketiga lahum aklun salim. Ada akalnya dan akalnya sehat. Jadi sakim lawannya salim. Jadi akal yang sehat itu apa? Mereka yang memiliki akal yang selamat, akal yang sehat. Siapakah kelompok ini? Orang-orang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ada rezeki, ingatnya Allah. Kalau dia nampak sesuatu yang luar biasa, langsung terkonek Allah. Kalau dia nak minum, Allah. Kalau dia apapun, Allah. Itu salim itu. Sehat otaknya itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, semua adalah izin Allah. Dia mau keluar dari rumah, ingat Allah. Dia lagi mandi, ingat Allah. Dia ke pasar, ingat Allah. Dia jualan, ingat Allah. Dia ngojek, ingat dan dia pengen kenal sama orangnya. Jadi dia tidak hanya pengen kenal sama kurirnya, tidak hanya pengen kenal sama yang memberikan secara langsung, tapi ada Allah yang menggerakkan hati manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kita dikirimi beras, ya, dan ikan, Masya Allah dikirim. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak loh bantuan. Bantuan dari pemerintah ini banyak. Kalau untuk anak-anak sekarang di sekolah-sekolah ada namanya MBG. Bapak Ibu, kalau ada MBG, yang Ibu ingat siapa? Nah itu yang tidak ada akal tadi itu. Makanya kita selalu mengeluh. Yang kita cari itu cuma yang busuk-busuknya. Tidak pernah kita lihat yang enak-enaknya. Maka kalaulah MBG itu yang kita ingat Allah. Allah membukakan hati Pak Prabowo, memberi makan anak-anak Indonesia sekian puluh juta orang. Maka ada penerimaan dalam hati kita. Tapi kalau kita hanya melihat Prabowo yang ngasihnya kurang enak, mulailah kita protes. Kurang bagus, sudahlah kita komplain. Kenapa? Karena kita berpikir semuanya adalah dikasih makhluk, bukan dikasih sang Khalik Allah Subhanahu. Kalaulah Khalik yang memberikan, sedikit cukup, alhamdulillah. Banyak, bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau makhluk, Masya Allah, mengharap kepada makhluk siap-siap kecewa. Mengharap kepada makhluk siap-siap mengharap kepada Allah. Kalau Allah kasih yang terbaik, alhamdulillah. Kalau Allah kasih kurang baik, bersabar karena ada cara Allah yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi orang-orang yang lahu aklun salim, mereka yang mempunyai akal yang sehat, dia beribadah bukan lagi karena mendapatkan surga, bukan lagi karena takut neraka, tapi dia beribadah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan Rabi'atul Adawiyah dalam kajian tasawuf, dikatakan maka Rabi'atul Adawiyah itu membawa api dan membawa air. Ketika ditanya Rabi'ah, kenapa engkau membawa api? Maka Rabi'ah bilang, terlalu banyak orang yang sholat karena surga, aku nak bakar surga. Kenapa bawa air, Rabi'ah? Terlalu banyak orang sholat karena takut neraka, aku nak siram neraka. Maka teorinya mahabbah Rabi'ah Adawiyah mengajarkan cinta, bahwa apabila cinta yang berbicara, apa yang dilakukan tidak mengharap apa-apa, tapi akan mengharapkan cinta dari seseorang. Dan apabila kita sudah cinta kepada seseorang, kalau sudah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada di atas surga, dadanya kita ini kita akan serahkan sama dia, kalau kita sudah cinta sama dia. Inilah kenapa Bapak Ibu, tingkatan keikhlasan dalam ilmu tasawuf itu bukan beribadah karena surga, bukan beribadah karena neraka, tapi beribadah limardatillahi subhanahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada berapa tadi tingkatan manusia dalam mengenal Allah? Ada 3. Yang pertama, tidak ada akalnya. Dia terima kasih sama kurir itulah, sama yang memberi jabatan itulah, sama yang ngasih duit itulah. Dia lupa bahwa Allah yang membuat skenario itu. Yang kedua, punya akal tapi akalnya sakit. Nah, yang ini juga lumayan parah juga ini, ya. Dan yang ketiga, punya akal yang Masya Allah. Ini kuliah S3 kita ini pagi ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk memelihara itu semua, untuk memahami Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggunakan akal pikiran yang sehat itu, mulailah kita mengenal asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya lafaz Allah. Jadi asma Allah yang pertama adalah Allah. Ya, penyebutannya memang benar. Ada Allah, Allah macam-macam, ya. Ya, apalagi orang yang baru mu'allaf itu penyebutannya Allah ada. Ya. Allah. Allah, ya. Ini harus dibiasakan, Allah. Qala al-Imamul Ghazali. Masih ada waktu, ya.
fahuwa ismun lil mawjudil haqqil jami'i li sifatil uluhiyatil man'uti bi nu'utir rububiyatil mutafarridi bil wujudil haqiqi. Jadi lafaz Allah itu adalah apa? Lafaz Allah itu nama bagi zat yang benar-benar ada. Jadi lafaz Allah itu Bapak Ibu nama bagi zat yang benar-benar ada. Bapak Ibu ada enggak? Bu, halo Bu, Ibu ada enggak? Ada. Ini air minum ini ada enggak? Ini bukan benar-benar ada. Ini diadakan, ada dua jenis ada. Ada yang benar-benar ada juga yang adanya tidak benar-benar. Enggak benar-benar ada. Kenapa? Yang sebetulnya ada itu dia dulu ada, sekarang ada, besok, lusa, tahun depan dia harus ada. Itu baru namanya ada. Maka dalam kajian tauhid itu namanya wujud hakiki. Wajibal wujud, wajib ada. Itu dia Allah. Maka Allah itu dulu ada. Sebelum dunia ada, Allah itu sudah ada. Dulu ada, Allah itu sekarang ada, Allah itu besok, lusa, tahun depan, 1000 tahun, 1.000.000 tahun, hancur dunia, Allah itu tetap Nah, itu yang benar-benar ada. Kalau kita manusia ini namanya wujudnya wujud majazi. Apa tadi Bu namanya? Kalau Allah itu namanya wujud hakiki. Hakiki atau wujud majazi atau mumkinul wujud. Nah, jadi kalau mumkinul wujud wajibul wujud. Kalau wujud hakiki lawannya wujud majazi. Kita ini wujudnya adanya adalah mungkin ada, mungkin tiada. Ya Pak? Jelas Pak? Bapak kita dulu sebelum lahir ada tidak? Tidak ada. Sekarang ada sekarang Ibu? Ada. Besok? Nah, belum tahu ada. Jangan-jangan pergi malam ini. Motor kita itu dulu tidak ada sebelum dibeli itu. Sekarang tengok dulu ada atau tidak. Jangan-jangan sudah lewat. Oh, ada CCTV ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah adalah nama bagi zat yang benar-benar ada. Ya. Benar ada dengan sebenarnya yang menghimpun seluruh sifat-sifat uluhiyah dan sifat-sifat rububiyah. Nah, jadi nambah kaji kita ini. Ada dalam zat Allah itu sifat uluhiyah, ada namanya sifat rububiyah. Yang uluhiyah itu apa? Yang layak disembah. Yang rububiyah itu apa? Yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi, mencegah, menolong. Pokoknya segala-gala yang berkaitan membantu kita, memelihara kita, itu namanya rububiyah. Jelas tadi Bu. Kalau orang kita dapat rezeki dikasih orang, sebetulnya siapa yang ngasih? Allah yang rububiyah itu. Cuman karena kita tidak kenal dengan Allah, maka kita pikir dia itulah yang ngasih duit sama kita. Kita berterima kasih sama dia, lupa bersyukur kepada Allah. Kita tidak tahu rububiyahnya.
Oleh karenanya kita harus tahu rububiyah itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Imam Al-Ghazali, "I'lam anna hadzal isma a'zamu asma'illahi azza wa jalla at-tis'a wa tis'in." Bahwa Imam Al-Ghazali katakan di antara 99 nama, maka lafaz nama Allah itulah yang terbaik dan terhebat. Sampai hari ini dak kati orang berani bikin nama Allah. Aduh, nama orang Allah. Kalau ada bahaya tuh. Kalau nama-nama yang lain aduh. Ada si Rahman, ada si Rahim, siapa? Pokoknya macam-macam lah. Tapi ada nama orang si Allah. Oh, tak bisa. Allah tidak izinkan. Ya, kalau lafaz Allah ada. Tapi kalau lafaz Tuhan ada. Banyak nama orang Tuhan namanya. Ya. Saya tahunya itu ketika musim pemilihan umum. Ada di KTP-nya itu, ya, berbagai macam nama-nama orang di Indonesia ini, ada cuma satu huruf namanya. Nah, ada nama orang Tuhan, ya. Tapi kalau Allah tidak ada nama orang, ya. A'zamul asma min asma'illahi ta'ala, ya. Maka ketahuilah bahwa nama Allah adalah nama yang paling agung di antara Asmaul Husna itu. Ya. Maka oleh karenanya kita kadang berzikir Allah, 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 Allah. Ya. Ada kita baca berzikir Majid, 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 Majid. Ada? Tidak ada. Ya. Tapi Allah, Allah, Allah. Walaupun ini khilaful ulama. Apakah boleh berzikir hanya dengan menyebut Allah? Tapi kalau tarikat Naqsabandiyah itu boleh itu, ya. Tapi kalau Salafi tidak boleh itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir, apa gunanya kita mengetahui asma Allah yang pertama ini, lafaz Allah ini? Bapak Ibu, apa gunanya kita mengetahui bahwa api itu panas? Hah? Apa gunanya kita tahu api itu panas? Biar kita tidak dekat-dekat, nanti kita mutung. Iya kan? Nah, apa gunanya kita mengetahui bahwa Allah ada lafaz Allah yang maha agung itu, ketika kita beriman bahwa Allah memang demikian adanya, ya. Apa tindakan, apa efek, apa dampak yang ditimbulkan dari pengetahuan, dari keimanan kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala itu? Pertama, ini banyak ini yang pertama tadi. Udah 3 tambah 3, ini lagi. Pertama, la yaro illallah. Orang yang beriman kepada Allah, mengetahui luar biasanya zat Allah, la yaro illallah. Yang pertama, dia tidak melihat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dan beriman bahwa yang lain tidak ada, yang ada benar-benar ada hanyalah Allah. Berarti sihir enggak mempan ini. Nah, bukan. Kalau izin Allah enggak ada yang enggak terjadi. Kalau tidak izin Allah, la yadurru ma'asmihi. Ini orang yang seperti ini, Pak, enggak takut mati ini. Makanya banyak orang yang enggak takut mati. Kenapa? Karena yang menghidupkan dan yang mematikan hanyalah Allah. Makanya orang enggak takut miskin. Kenapa? Karena yang memberi rezeki dan yang menghabiskan rezeki hanyalah Allah. La yaro illallah. Ya di otak dia ini, di mindset dia, di hati dia ini Allah.
Allah. Mau makan, Allah yang ngasih rezeki. Mau keluar, Allah yang ngasih kekuatan. Mau sholat, Allah yang ngasih kesempatan. Mau kemana pun, mau ngapain pun, Allah, Allah, Allah. La yara illallah. Tidak ada yang dia lihat kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia melihat sesuatu, langsung dia berkata, ini diadakan oleh Allah. Begitu dia menerima sesuatu, ini diberikan oleh Allah. Apa? Jelas Pak? Apapun, begitu dia sakit, ini ujian dari Allah. Jelas Bu? Itu orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, ngapu aku macam ini. Aku tidak terima dunia akhirat, aku tuntut. Masya Allah. Tapi kalau orang yang beriman, Allah menguji saya. Ternyata dengan kawan itu menzalimi saya bertambah iman kepada Allah. La yara illallah. Tidak mengetahui, tidak melihat, tidak ada apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, ini tinggal dua lagi, selesai lah ini ya. Dia tidak menoleh kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dia tidak mencari penilaian dari makhluk, dia hanya mencari penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mau sholat tidak mengharap pujian orang, dia mau bersedekah tidak mengharap pujian orang, karena memang Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan, Allah semua adalah Allah. Maka dia tidak akan melayang-layang dipuji orang, dan dia tidak akan terhina ketika dihina orang. Kenapa? Karena dia kembalikan semua kepada Allah. Yang terakhir, tidak mengharap dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga banyak kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kalaulah ini betul-betul kita kuasai dan kita yakini, kita imani, mantap ya. Insya Allah kehidupan kita, cara berpikir kita, menatap dunia yang fana ini, yang berbagai macam masalah ini akan bisa kita atasi dengan segera, karena kita beriman kepada asma Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya langsung di close oleh Ustadz kajian kita pagi hari ini. Sebelum kita selesai, mohon pimpin doa dulu Ustadz, biar berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Rahman, thabbit imanana ya Allah, thabbit imanana ya Allah. Allahumma thabbit imanana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian subuh kita selesai pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nasution bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya akhiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.